Hai semuanya, balik lagi sama aku, si penakut yang suka cerita horor. Malam ini aku ada cerita dari salah satu teman kita yang akan mengulang kejadian-kejadian serem yang dia alami saat bekerja sebagai security di sebuah mall. Mungkin sekilas, kerjaan security itu terlihat biasa aja ya. Cuma muter-muter, ngecek suasana, dan ngawasin keadaan. Tapi jangan salah, di balik semua itu banyak kejadian-kejadian gak masuk akal yang seakan familiar banget nih dialami oleh mereka. Penasaran kan? Yuk, duduk yang nyaman sama siapin cemilan. Dan pastiin kamu gak denger cerita ini sendirian. Hai, namaku Anto. Waktu kejadian ini umurku 24 tahun. Aku kerja sebagai security di sebuah mall pinggiran kota. Bukan mall kecil, tapi juga bukan mall yang mewah-mewah banget. Kalau siang sih rame ya, malam juga rame, apalagi kalau weekend. Tapi makin larut, tentu makin sepi. Apalagi pas jam operasional mall sudah tutup. Kosongnya itu kerasa banget. Karena emang mallnya lumayan besar, punya beberapa lantai. Sebagai security, tugas kami itu sebenarnya detail banget, bukan cuma berdiri jaga aja. Kami harus patroli rutin. Biasanya tiap 1 jam sekali, ngecek pintu-pintu toko satu-satu. Dan mastiin rolling door beneran terkunci. Selain itu kami juga harus ngecek toilet, tangga darurat, sampai area yang jarang dilewati orang. Shiftku itu muter, pagi, siang, sama malam. Kalau dapat shift malam, jam kerja kami mulai pas mall tutup. Tapi karena ada bioskop, mall nggak langsung kosong. Film terakhir biasanya kelar lewat tengah malam. Artinya masih ada pengunjung nih yang keluar masuk. Masih ada lampu yang masih nyala. Dan kami harus tetap siaga. Biasanya setelah pengunjung bioskop terakhir keluar, barulah area mulai dikunci satu persatu. Lampu juga dimatiin sebagian. Tinggal lampu koridor dan emergensi yang nyala. Oh iya, waktu itu tahun 2020 ya, dan aku masih tergolong baru banget nih, baru kerja belum 1 tahun. Jadi pengalamanku juga belum banyak, dan jujur masih sering ngerasa Mall doang, paling aman. gitu. Nah, malam itu aku kebagian shift malam. Sekitar jam 11.45. Film terakhir malam itu juga baru selesai. Pengunjung bioskop pun mulai keluar satu-satu. Gak rame, tapi ya gak sepi banget juga. Karena kebetulan yang midnight itu gak hanya satu studio. Aku berdiri agak ke pinggir, mantau orang-orang yang lewat sambil nunggu area benar-benar kosong. Rata-rata para pengunjung bioskop ini jalan menuju arah parkiran, baik parkiran luar maupun yang ada di basement. Nah, di antara mereka itu, aku ngeliat ada 3 orang yang jalan ke arah toilet. Toiletnya itu ada di samping bioskop. 2 perempuan jalan bareng. Mereka terlihat ngobrol pelan dan tertawa kecil. Normal-normal aja. Dan di depan mereka ada 1 cowok. Jalannya pelan banget. Dan kepalanya itu nunduk. Tapi bukan nunduk karena lagi main HP ya. Ini kayak jalan sambil nunduk aja. Dan entah kenapa, dari awal aku kayak langsung ngeh sama dia. Bukan curiga sih, tapi lebih ke ngerasa, oh ini orang sendirian gitu. Ya udah tuh, aku berdiri di samping lorong arah ke toilet. Jadi sebelum ke toilet emang ada lorongnya dulu, baru deh di dalam sana ada toilet cewek dan cowok. Nah, aku nunggu mereka di situ. Bukan apa-apa ya, ini emang SOP-nya begitu. Aku harus mastiin area itu benar-benar kosong. Beberapa menit kemudian, 2 perempuan itu keluar. Mereka jalan ke arah parkiran dan nggak nengok ke belakang, yang artinya nggak lagi nunggu siapa-siapa lagi. Oh, berarti tinggal 1 orang nih di dalam. Ya udah tuh, aku nunggu sambil berdiri. 1 menit, 5 menit, nggak ada yang keluar. Wah, apa mules ya masnya? Ya udahlah, tunggu sebentar lagi. Tapi 5 menit kemudian, aku kok ngerasa ini udah kelamaan ya. Apa jangan-jangan dia kenapa-napa di dalam? Ya udah, aku susulin ke arah toilet cowok. Tapi pas aku udah di depan pintu toilet cowok, di dalam toiletnya itu sepi banget. Gak ada suara air, gak ada suara langkah kaki, sepi banget.
Padahal harusnya kalau misalnya masih ada orang nih di dalam, pasti adalah suara sedikit aja, Mas, toiletnya mau dikunci ya? kataku. Tapi nggak ada jawaban. Aku ulangi sekali lagi. Mas, toiletnya mau dikunci ya? Tetap nggak ada jawaban. Akhirnya dengan perasaan mulai nggak enak, aku masuk ke area toilet. Lampunya nyala, tapi nggak ada orang di depan wastafel. Di urinari juga kosong. Terus pintu bilik-bilik toilet juga kebuka semua. Wah, aku bingung. Apa orangnya pingsan ya? Ya udah, satu-satu aku cek ke dalam bilik. Tapi kosong, gak ada siapa-siapa. Dan saat itulah aku ngerasa sesuatu yang bikin badanku langsung tegang. Kenapa? Karena aku ngerasa ada nafas. Iya, ada nafas gitu, pelan, tepat di dekat telingaku. Refleks, aku langsung noleh. Tapi yang gak ada siapa-siapa. Padahal jelas banget aku dengar ada suara hembusan nafas di telingaku. Wah, jantungku mulai ngebut. Aku mundur selangkah. Dan tanpa sengaja, mataku melihat ke arah kaca wastafel. Kalian tahu apa? Di pantulan kaca itu, aku ngelihat ada bayangan. Laki-laki, tinggi, kurus. Kulitnya pucat banget dan matanya tajam ngeliatin aku. Sosok itu sama kayak sosok laki-laki yang tadi aku lihat masuk toilet. Tapi begitu aku nengok ke arah samping, ya kosong, gak ada siapa-siapa. Wah, aku langsung lari keluar. Dan begitu aku keluar dari toilet, dari dalam terdengar suara orang ketawa. Tawa yang panjang banget, bergema sampai ke lorong menuju toilet. Di situ aku baru sadar, kalau cowok yang tadi aku tunggu itu bukan manusia. Nah, ada lagi nih kejadian aneh yang aku alami. Saat itu aku shift siang atau shift sore lah, karena kan aku masuk jam 3 sore, pulang jam 11 malam. Sekitar jam 9 malam atau jam paling nanggung di mall, suasana masih agak rame. Bioskop masih jalan, beberapa tenan makanan juga masih buka. Pengunjung yang lalu lalang juga masih ada, tapi udah nggak serame tadi. Dan malam itu aku kebagian monitor CCTV. Biasanya sih cuma duduk, lihat layar sambil nyatet kalau ada yang aneh. Aku juga terhubung dengan rekan-rekanku pakai HT. Awalnya normal-normal aja nih. Sampai di satu momen, di salah satu kamera atrium tengah, aku ngeliat ada seorang perempuan. Dia itu lagi berdiri di lantai atas deket railing. Nggak ngapa-ngapain sih, cuma berdiri, diem gitu. Cuma dari gesturnya kayaknya dia itu sambil nangis deh. Karena beberapa kali dia itu ngusap-ngusap matanya gitu. Dan gak tahu ini feeling security atau gimana, ngelihat gesturnya, aku ngerasa ini perempuan agak aneh nih. Makanya selain mantau monitor lain, aku sesekali masih ngelirik ke bagian si perempuan ini. Dan bener aja, beberapa kali aku ngelihat tangan si perempuan ini kayak megang railing, terus badannya itu kayak mau naik gitu loh. Kayak mau naik gak jadi, mau naik lagi gak jadi, gitu. Kayak orang ragu. Ya udah, aku ambil HT. Terus aku hubungin salah satu personil yang lagi patroli di lantai atas itu. Aku jelasin nih ciri-cirinya. Perempuan berdiri sendirian, gerak-geriknya aneh, posisinya di lantai atas atrium, gitu. Tapi jawaban dari HT bikin aku agak bingung. Gak ada toh. Pengunjung normal semua. Gak ada yang berdiri aneh. Gitu. Wah, aku cek lagi dong layar CCTV dan perempuan itu masih ada di situ, masih berdiri, masih ngadep ke bawah. Coba perhatiin lagi. Dia di dekat railing sayap 2. Kataku. Tapi beberapa detik kemudian, di layar CCTV, perempuan itu naik ke pegangan railing, terus menjatuhkan diri ke bawah. Dan kejadiannya itu cepet banget. Refleks aku berdiri dan teriak-teriak di hati. Dia lompat, dia lompat. Wah, saat itu personil lain langsung ke atrium. Ada yang dari bawah, ada yang dari atas. Sementara itu, aku panik sambil terus mantau monitor. Beberapa menit kemudian, hatiku bunyi. Aman toh, gak ada apa-apa. Gak ada orang jatuh, gak ada kerumunan, gak ada jeritan, gak ada laporan pengunjung. Wah, dengar semua itu, aku merinding. Aku duduk lagi. Saat itu tanganku dingin banget.
Dan aku putar ulang nih rekaman CCTV beberapa menit lalu. Tapi ya aman, normal. Posisi di atrium atas juga gak ada sosok perempuan tadi. Sampai lama aku pantengin, tetap gak ada perempuan itu. Padahal jelas-jelas tadi aku ngeliat dia berdiri lama di situ, nangis-nangis, terus lompat. Wah, aku bingung banget. Apa aku salah lihat ya? Dan beberapa hari setelahnya, aku baru tahu nih dari senior. Kalau dulu emang pernah ada seorang perempuan yang bunuh diri di mall itu. Caranya ya sama, lompat dari lantai atas ke atrium yang di tengah. Wah, ternyata mall ini menyimpan banyak misteri. Kalau aku ingat-ingat sekarang, kejadian ini adalah kejadian paling konyol, sekaligus paling menyeramkan yang pernah aku alami selama jadi security. Konyol karena semua terjadi gara-gara aku terlalu polos, terlalu nurut SOP, dan terlalu yakin kalau semua hal masih bisa dijelaskan pakai logika. Dan seremnya, ini adalah pengalaman horor pertamaku yang bikin cara pandangku soal mall ini berubah total. Jadi malam itu, jam tanganku menunjukkan pukul 2 tepat. Lampu-lampu mall sudah mati total. Yang nyala cuma lampu jalur patroli di basement. Itu pun redup dan jaraknya jauh-jauh. Pilar-pilar gede di basement bikin bayangan panjang. Udaranya juga lembab banget. Pokoknya khas parkiran bawah tanah lah. Dan karena kosong, bunyi langkah kakiku cukup kencang. Tapi samar-samar pas aku lagi jalan keliling basement itu, aku denger nih suara lari kecil. Bukan lari orang dewasa. Dan suaranya itu cepet, pendek, kayak anak-anak lagi main kejar-kejaran. Disusul suara ketawa pelan yang mantul di ruangan kosong. Dan pas aku nengok ke arah sumber suara, sekilas aku ngeliat ada 2 atau mungkin 3 sosok kecil yang lagi berlarian. Badannya kecil, terus larinya cepet banget. Persis anak kecil yang lagi lari-lari gitu. Mereka pindah nih dari satu pilar ke pilar yang lain. Muncul setengah badan, lalu hilang, ketutup gelap. Begitu terus selama beberapa saat. Dan dalam suasana yang remang-remang. Terus reaksiku waktu itu bodoh banget, jujur. Karena aku gak mikir aneh sama sekali. Justru aku cuma ngebatin, ini anak siapa sih jam segini? Kok bisa masuk basement? Gitu. Jadi ya udah, aku jalan ke arah anak-anak itu sambil manggil-manggil plus nyenterin. Dek, hey, jangan lari-lari di sini. Dek. Sepi, gak ada jawaban. Dan suara langkah kecil yang kedengeran juga kayak makin jauh. Bodohnya, aku malah nyari mereka. Aku senter-senterin tuh ke segala arah. Sampai akhirnya aku nemuin mereka kayak di pojok deket genset gitu. Di sana kan ada genset gede yang dikerangkengin gitu ya. Nah, mereka itu di pojok situ. Ya udah, aku samperin mereka. Mau aku tegur ceritanya. Nah, pas aku lagi ngelangkah ke sana, mungkin sekitar 10 meter sebelum sampai ke area genset, di antara 2 pilar, aku lihat satu sosok perempuan berdiri dia. Rambutnya panjang gitu, nutupin muka. Bajunya putih kusam. Posturnya tenang banget, kayak orang lagi nunggu. Tapi pas senterku nyorot ke depan sosok ini, aku baru nyadar kalau ternyata kakinya itu gak nyentuh tanah. Bersamaan dengan itu, sosok perempuan ini pelan-pelan ngangkat kepalanya. Rambutnya yang berantakan kebuka dikit. Jadi kelihatan tuh mukanya. Dan mukanya itu pucet banget. Pucet yang nyaris putih keijo-ijoan. Matanya cekung, dan dia senyum. Senyum yang tenang, tapi serem. Sumpah senyumnya serem banget. Wah, detik itu juga aku lempar senter di tanganku dan langsung lari kocar-kacir menuju pos. Wah, Mas Anto, terima kasih banyak ceritanya. Sumpah, serem banget. Oh iya, sampai sekarang Mas Anto ini masih jadi security ya. Tapi udah nggak di mall yang aku ceritain barusan. Semoga dimanapun Mas Anto kerja selalu diberi keselamatan ya Mas. Dan buat teman-teman pendengar setiaku, terima kasih banyak selalu hadir. Buat yang baru nemu channel ini juga, terima kasih ya sudah diklik videonya. Selamat datang di channel aku, si penakut yang suka cerita horor.
Buat kalian yang mungkin punya cerita serem yang mau dibagi atau mau aku bacain juga, boleh kirim ke alamat email ini. Kalau kalian nggak mau ketinggalan pas aku upload cerita baru, boleh banget klik tombol subscribe. Dan boleh banget diklik tombol like-nya kalau kalian suka. Agar aku makin semangat ceritain hal-hal serem ke kalian. Sehat-sehat terus ya semuanya. Sugeng Dalu.